Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Amalia Rohma dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan mempraktikkan konseling keluarga. Untuk permasalahannya adalah teman saya sebagai konseli diminta oleh orang tua untuk segera menikah. Tetapi teman saya merasa belum siap karena berbagai alasan. Dalam proses konseli, pendekatan yang saya gunakan adalah behavior dengan teknik modeling. Namun, mohon maaf sebelumnya, untuk pengambilan video, konseli tidak diperlihatkan karena merasa keberatan ketika masalah keluarga dipublish dan praktikum dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat menyaksikan, kritik dan saran kami tunggu. Stay healthy and safe, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ya ini tempatnya Mbak Yuni? Iya benar, ini dengan Mbak Ayu ya. Iya Mbak, benar. Baik, mari silakan masuk. Iya, terima kasih Mbak. Gimana kabarnya Mbak Ayu? Alhamdulillah baik Mbak. Syukurlah kalau begitu. Tadi kesininya kesasar atau tidak ya? Tidak, Alhamdulillah. Maaf ya. Iya. Rumah saya emang kayak gini ya, rada masuk ke dalam kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu karena sudah berkenan untuk bertemu saya dan saya senang dapat bertemu dengan Mbak Ayu. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga senang bertemu dengan Mbak Yuni. Wah, terima kasih. Ngomong-ngomong, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu, Mbak Ayu? Iya, jadi gini Mbak. Saya ini ingin konsultasi masalah saya Mbak. Oh, baik. Namun, sebelumnya Mbak Ayu sudah pernah melakukan konseling? Sudah dulu waktu SMA. Baik, jadi sudah tahu ya bahwa konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan masalahnya ya Mbak ya. Iya, udah tahu. Dan sudah tahu juga bahwa di konseling itu ada asas-asasnya. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Ayu ketika ingin berkonsultasi, jadi tenang aja, insya Allah akan dirahasiakan kayak gitu. Oh iya Mbak, saya percaya kok bahwa masalah saya bisa dirahasiakan. Baik Mbak, terima kasih. Jadi bagaimana? Apa yang dirasakan sama Mbak Ayu? Hmm, Gimana ya Mbak? Saya bingung nih, mulai cerita dari mana. Intinya itu saya lagi merasa bingung dan kesal dengan keluarga saya. Kok bisa? Apa alasannya Mbak Ayu merasa kesal dengan keluarganya? Ya Mbak, saya tuh gimana ya? Disuruh cepet-cepet nikah sama orang tua saya. Mbak Ayu dijodohkan? Oh tidak Mbak, Eh, saya nikah tuh dengan tunangan saya, tapi saya tuh belum begitu siap untuk menikah. Oh begitu. Hal apa sih yang membuat Mbak Ayu merasa belum siap menikah? Banyak. Salah satunya? Ya karena saya tuh ya masih kuliah, takutnya itu ketika saya menikah kuliah saya malah terbengkalai dan lain-lain. Kayak gitu. Berarti alasannya Mbak Ayu belum siap menikah karena masih kuliah seperti itu ya? Iya, dan juga tidak hanya itu sih Mbak, saya juga merasa tidak enak dengan kakak saya tuh belum menikah walaupun sudah diizinkan oleh orang tua saya, tapi kan saya tetap nggak enak sebagai adik. Oh baik. Jadi Mbak Ayu merasa tidak enak ketika Mbak Ayu kok intinya bahasa istilahnya kita itu langkai wong tua Nah kayak gitu iya ya. gitu. Hmm. Kalau boleh tahu umurnya Mbak Ayu berapa? 21. Sedangkan kakaknya? 27. Jadi ya jaraknya belum begitu jauh lah ya dengan kakaknya Mbak Ayu. Yang Iya belum. Mbak Ayu tahu nggak sih alasannya kakaknya belum menikah? Eh, Dulu sih pernah cerita gini, katanya masih pengen nabung juga, kan kakak saya ini sebagai tulang punggung keluarga karena ayah saya itu sudah meninggal loh Mbak, dan
Saya tuh di rumah tinggal sama ibu doang. Jadi kakaknya Mbak Ayu sudah merantau. Iya mbak, betul. Lalu Mbak Ayu tahu nggak sih alasan kenapa Mbak Ayu disuruh cepet nikah gitu? Ibu saya itu orang yang tidak suka dengan pacaran. Jadi berhubung saya sudah tunangan 1 tahun lebih lah, kira-kira itu. Jadi ibu saya itu meminta saya cepat-cepat menikah biar tidak terjadi fitnah dan lain-lain gitu loh mbak. Oke oke. Jadi ya intinya ibunya Mbak Ayu itu ingin melindungi gitu, ya, ingin melindungi Mbak Ayu agar ya terhindar dari fitnah kayak gitu. Terus Mbak Ayu udah pernah bilang nggak sih alasan ke ibunya Mbak Ayu ketika Mbak Ayu itu belum siap menikah kayak gitu? Iya sudah mbak, tapi ketika saya beralasan itu ibu saya tetap memiliki jawaban. Contohnya gini, ketika alasan yang belum selesai kuliah itu ya, Mm-mm. ibu saya itu menjawab, ya jelas bisa membagi waktu. Contohnya tuh kayak tetangga saya namanya tuh Mbak Vera gitu ya. Tetangga saya tuh sudah menikah dan sedang hamil, tapi tetap saja bisa kuliah. Jadi jawaban-jawaban ibu saya itu membuat saya tuh sebal gitu. Baik, Mbak Ayu merasa sebal begitu ya karena ibunya Mbak Ayu selalu memiliki jawaban di balik jawabannya Mbak Ayu gitu. Iya, Apakah Mbak Ayu sudah pernah menceritakan hal ini kepada pasangannya Mbak Ayu? sudah mbak, dia malahan jawabannya itu mau menikah, ya ayo kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus kalau boleh saya tahu ya Mbak, pasangannya Mbak Ayu itu masih kuliah atau sudah bekerja? Dia sudah bekerja. Baik, sepertinya saya eh, kemarin ya Mbak kayak melihat gitu snapnya Mbak Ayu. Di situ ibunya Mbak Ayu sedang itu ya main ke rumahnya pasangannya Mbak Ayu gitu kan ya. Iya Tapi gitu. kenapa kok emotikannya captionnya itu emoticon nangis itu kenapa? Iya, nah itu mbak yang menjadi apa ya bahasanya itu seperti puncak dari rasa marah sebel kesel saya itu ke ibu saya. Ibu saya itu kemarin tanpa sepengetahuan saya itu tiba-tiba silaturahim ke rumahnya pasangan saya dan sekalian bilang supaya cepat nikah. Lalu orang tuanya calon saya itu dia juga menyetujui loh, dan hasilnya lebaran tahun depan katanya saya nikah. Nah saya tuh tidak suka kepada sifat ibu saya yang seperti itu. Dulu alasan saya tunangan ya karena ibu saya yang meminta. Jadi menurut saya kesannya saya ini yang ingin banget cepat-cepat nikah itu, padahal kan tidak. Oke oke. Baik, saya mengerti bagaimana ya kagetnya Mbak Ayu posisi tidak tahu tapi ibu-ibunya ini Iyalah gitu. udah rembuk tanggal kayak gitu Nah ya. iya. Ya jadi emang seharusnya ibunya Mbak Ayu itu bilang dulu ke Mbak Ayu kalau mau ke rumah pasangannya ya. Oke, saat ini yang diinginkan oleh Mbak Ayu itu bagaimana sih? Saya tuh bingung harus bagaimana. Saat ini saya juga lagi marahan sama tunangan saya karena dia itu juga setuju mbak. Oke oke. Jadi istilahnya ya bisa dianggap bahwa semuanya sudah menyetujui, tinggal Mbak Ayu menunggu siap atau tidak kayak gitu ya. Iya. Oke. Coba Mbak Ayu sekarang tenang, lebih tenang, tarik nafas. Dengarkan. Oke, sedikit relax ya. Iya. Eh, saya tanya ya Mbak ya. Eh, tapi Mbak Ayu jawab jujur. Sebenarnya Mbak Ayu pengen nikah gak sih sama masnya? Pengen. Lalu ketika pengen itu kapan? Ya setelah saya lulus lah mbak. Saat ini kan saya sedang mengerjakan skripsi. Baik, bisa dikatakan Mbak Ayu belum siap menikah karena ingin fokus mengerjakan skripsi ya. Yaps, betul sekali. Kalau boleh saya tahu, skripsinya Mbak Ayu sudah sampai mana? Masih dalam proses, baru mau seminar mbak. Kira-kira eh, sampai Lebaran tahun depan bisa selesai nggak ya Mbak skripsinya? Tidak bisa saya perkirakan sih, semoga aja sih bisa. Cuma karena dusting saya selalu respon, jadi ya nggak tahu loh mbak. Baik. Ya karena kita ketahui bersama lah ya bahwa setiap orang itu ya memiliki kesibukan masing-masing kayak gitu.
Tapi saya ingin Mbak Ayu mengira-ngira atau mau memikirkan ketika Lebaran besok skripsinya Ya. Mbak Ayu itu belum selesai. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan Mbak Ayu? Apa ya? Ya, saya mungkin akan tetap menikah karena tanggalnya sudah disetujui oleh orang tua saya. Hmm, baik, Mbak Ayu harus ingat ya, menikah itu kan bukan alasan untuk kita berhenti belajar. Sebelumnya, Mbak Ayu jelas tahu ya, Najwa Shihab. Iya, Najwa Shihab kan menikah umur 20 tahun. Ketika menikah pun, posisinya Najwa Shihab dan suaminya masih sama-sama kuliah. Iya kan? iya. Hanya saja, Najwa Shihab dan suaminya menunda kehamilan sampai mereka selesai kuliah. Oh, gitu ya, Mbak. Kenapa saya tidak kepikiran ya, Mbak, kalau Najwa Shihab seperti itu? Betul juga sih, Mbak. Saya jadi ingat yang alasan nikahmu dan Najwa Shihab itu saat nikah itu memang jika bisa bahagia sekarang, kenapa harus ditunda kebahagiaannya? Nah, betul sekali. Jadi sekarang sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Iya, Mbak. Karena masih ada waktu beberapa bulan, saya akan mengejar skripsi saya. Dan ketika sudah dipaksa untuk selesai, tapi tetap saja belum selesai. Bisa dicoba dan dibantu suami saya. Nanti akan cepat selesai. Suami saya nanti berarti Mbak Ayu sudah bisa menerima ketika menikah tapi belum selesai kuliahnya ya. Iya betul Mbak. Sepakat dengan Mbak Najwa Shihab. Jika bisa bahagia sekarang, kenapa harus menunda kebahagiaannya? Baik Mbak, bagus. Jadi sekarang bagaimana rasanya? Apakah masih merasa marah dengan ibunya karena dipaksa untuk segera menikah? Alhamdulillah, sudah sedikit lega. Saya nanti pulang akan meminta maaf kepada ibu saya dan bilang, saya siap mau menikah tahun depan. Baik, good job. Dan jangan lupa ya ketika nikah saya diundang. Oke. Siap, Sip. siap. Ngomong-ngomong, masih ada yang ingin didiskusikan lagi atau tidak ya Mbak? Tidak Mbak, cukup. Alhamdulillah. Jadi sudah sedikit plong ya rasanya ya. Iya ya Mbak. Saya ingin penilaian sih dari Mbak Ayu, bagaimana proses konseling yang tadi? Cukup menenangkan dan Iya, cukup menenangkan. Oke, terima kasih ya Mbak Ayu ya. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan ya Mbak ya. iya. Semisal lain waktu ada sesuatu boleh kita berjumpa lagi. Siap Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Ayu dan saya mohon maaf mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan sama Mbak Ayu. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih banget ini Mbak. Oke, kita jangan salaman dulu ya. Iya.